Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, juga anak-anak sekalian. Kita membangun persekutuan di rumah masing-masing. Mari kita mengawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, bait 1 dan bait 2, Kau yang lama dinantikan. Mari sekarang kita bersama-sama berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing untuk merenungkan sebagian sabdamu. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga sungguh kami dapat merasakan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah ini di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Tuhan mengetahui keberadaan masing-masing. Tuhan menyertai dan memampukan. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat 13. Yang demikian dikatakan kepada kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit
untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah yang senantiasa membaca dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita mengambil tema kebaikan untuk membangun persekutuan anugerah Kristus. Saudara, pada pekan yang lalu kita sudah menggumulkan kebaikan dan membangun. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat, atau yang kuat menolong yang lemah. Paulus melanjutkan nasihatnya. Jika semula ia berkata untuk menerima warga yang lemah iman, maka pada bagian ini ia berkata, terimalah satu akan yang lain. Artinya, tidak hanya di antara sesama warga secara perseorangan, melainkan juga antar kelompok, antar ras. Karena di jemaat Roma ada orang Yahudi, tapi juga ada orang Yunani. Maksud tujuannya menjadi semakin jelas, dinyatakan di dalam ayat 9, yaitu untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Rahmat-Nya tentu rahmat di dalam karya keselamatan melalui Kristus. Semua orang Kristen, semua orang percaya, orang yang beriman Kristen tadi, menerima kebenaran Allah dalam Kristus. Kebenaran yang salah satunya dinyatakan dalam ayat 8, saya baca ayatnya, karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Memang pertama-tama menyelamatkan bangsa pilihan, umat pilihan, orang Yahudi. Tetapi selanjutnya juga untuk seluruh bangsa-bangsa. Untuk menegaskan gagasan ini, Paulus mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan yang menubuatkan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi juga menjadi rencana karya Allah. Nah, saudara, menerima satu akan yang lain sebenarnya sesuatu yang tidak asing di dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan. Mengapa? Karena dalam setiap jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan sekurang-kurangnya pasti ada 4 kelompok warga jemaat. 4 kelompok itu antara lain boleh disebut kelompok kanan konservatif, yaitu kelompok yang mengutamakan pola institusionalisme GKJW, kelembagaan. Jadi ini GKJW, kalau bukan seperti ini bukan GKJW. Itu kelompok kanan konservatif. Ada juga kelompok kanan progresif. Mereka ini mengutamakan pola mistik Kristen.
makrifat. Orang menghayati perjumpaannya dengan Tuhan. Kalau ibadah itu harus teduh, tidak gemerasak, tidak begap gempita. Karena menghadap Allah itu di dalam keteduhan. Selain itu, relasi dengan Tuhan kadang-kadang juga diterima secara ekstrim. Orang tidak perlu beribadah. Ini kelompok kanan yang progresif, mereka mengutamakan makrifat. Ada juga kelompok kiri yang konservatif. Kelompok ini mengutamakan pola tradisional pengelolaan padi. Oleh karena itu di dalam kehidupan warga GKJW juga ada upacara-upacara yang berkaitan dengan budaya. Budaya mengelola padi, mulai dari menanam sampai kepada panen. Dan juga bisa kita lihat di kelompok-kelompok yang lain yang senada dengan ini, yaitu upacara-upacara tradisional sesuai dengan yang diyakini oleh orang Jawa. Lalu ada kelompok kiri progresif. Ini mengutamakan pola pengharapan eskatologis. Mereka aktif di dalam dunia sosial dan perhatian-perhatian yang sifatnya sosial, tetapi dalam rangka pengharapan akan masa datang, kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kelompok-kelompok ini dapat melemahkan keutuhan jemaat. Kalau masing-masing kelompok ingin bertahan pada pola yang mereka miliki. Tetapi kelompok-kelompok ini juga bisa menjadi kekuatan yang utuh dalam jemaat kalau masing-masing kelompok saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena di dalam konsep orang Jawa itu 4 kelompok ini harus diikat oleh satu pusat, pancer, asnya begitu. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan Yesus Kristus, Sang Ratu Adil, Mesias, menjadi pusatnya, menjadi penggeraknya, tapi juga menarik semua. Sehingga kekuatan persekutuan itu menjadi utuh. Oleh karena itu, keutuhan persekutuan ini menjadi satu pengharapan yang harus diwujud nyatakan, karena persekutuan ini akan membawa bangsa-bangsa lain juga datang kepada Kristus. Seperti di dalam ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini yang ingin ditekankan oleh Paulus dalam arti masing-masing harus menerima sebagai kekuatan milik Tuhan yang telah dibagikan untuk mewujudkan keutuhan bagi kemuliaan namanya. Sehingga bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini boleh mengenal karya Kristus. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 258, bait 1 dan 2. Satu tubuh kita. Satu
Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami boleh mendengar bahwa Tuhan memanggil kami untuk menerima satu dengan yang lain. Bukan untuk memenuhi keinginan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Keutuhan jemaat adalah lambang kehadiran Allah di muka bumi ini. Sehingga karya keselamatan di dalam Kristus boleh dinyatakan kepada semua bangsa. Mampukan kami mulai dari keluarga mewujudkan panggilan ini, sehingga kuat kuasa Tuhan menjadi semakin nyata di dalam persekutuan jemaat, bahkan Gereja Kristen Jaiwetan, dan seluruh gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Bapa yang rahmani, kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami serahkan semua pergumulan kami, dengarkanlah kami, dan mampukan kami untuk terus mewujudkan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menaungi kami di dalam istirahat nanti malam, sehingga boleh bangun dengan kekuatan baru. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selamanya. Amin.